Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini anggota kami beranggotakan Cina Indrawati dengan NIM terakhir 141, Dwi Putri Teresia Munte dengan NIM terakhir 145, Najwa Hanifah Ihsan dengan NIM terakhir 187, Waida Al-Afifi Atmahadi dengan NIM terakhir 7, dan yang terakhir Alfifa Kamilia dengan NIM terakhir 59. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penjelasan soal teori dan juga soal terapan. Untuk pembagiannya, soal teori akan dijelaskan dengan Mbak Afifah dan juga Mbak Huwaida, dan soal terapan akan dijelaskan dengan Dwi Putri dan juga Gina Indrawati. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal teori, yaitu andaikan bahwa sebuah benda bermasa M bergerak sepanjang kurva mulus C yang dijabarkan oleh R sama dengan RT sama dengan XTI tambah YTJ tambah ZTK, A lebih kecil dari sama dengan T lebih kecil dari sama dengan D, yang hanya dikenakan gaya kontinu F. Perlihatkan bahwa kerja yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik dalam benda tersebut, yakni perlihatkan bahwa F integral FDR sama dengan M per 2 norm R aksen B kuadrat dikurang norm R aksen A kuadrat. Petunjuk FRT sama dengan M R 2 aksen T, yaitu hukum Newton 2 yang merupakan soal teori kita. Penyelesaiannya, diketahui posisi benda dinyatakan oleh vektor RT dengan A lebih kecil dari sama dengan T lebih kecil dari sama dengan G. Ft sama dengan R aksen T merupakan kecepatan, At sama dengan R2 aksen T merupakan percepatan. Frt sama dengan M R2 aksen T merupakan hukum Newton 2. Usaha yang dilakukan oleh gaya F sepanjang kurva C didefinisikan oleh integral garis, yaitu W sama dengan integral FDR oleh karena kurva C diparametrisasi oleh fungsi posisi RT, di mana A lebih kecil dari sama dengan T, lebih kecil dari sama dengan B, maka integral FDR sama dengan integral A ke B FRT dikali R aksen T dt. Intinya didapat dari yang pertama, yaitu ganti F dengan FRT, dr sama dengan R aksen T dt merupakan turunan posisi R terhadap waktu T. Yang kedua itu ubah batas integral menjadi A dan B. Langkah ketiga, substitusi FRT sama dengan M R aksen T menjadi integral A ke B FRT dikali R aksen T dt sama dengan integral A ke B M R2 aksen T dikali R aksen T dt. Karena M adalah suatu massa, maka dia adalah konstanta. Maka bisa dihasilkan M integral A ke B R2 aksen T dikali R aksen T dt. Dan kita mendapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk langkah keempat, kita gunakan sifat turunan vektor yang hasil kali titik. Nah, D per dt dari R aksen T dikali R aksen T itu tuh sama dengan R aksen 2T dikali R aksen T ditambah R aksen T dikali R aksen 2T. Itu sama aja dengan 2 R aksen R2 aksen 2T dikali R aksen T. Nah, itu merupakan sifat distributif terhadap perkalian titik.
atau penjumlahan. Nah, ingat bahwa norm R aksen T kuadrat itu sama dengan R aksen T dikali R aksen T. Itu merupakan sifat norm. Nah, jadi didapat bahwa D per DT dari R aksen T kuadrat itu sama dengan 2 R aksen T dikali RT, R aksen T. Nah, sehingga didapat setengah dari D per DT norm R aksen T kuadrat itu sama dengan R aksen 2T dikali R aksen T. Nah, di sini adalah persamaan keduanya. Nah, kemudian substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Menjadi M integral dari A ke B setengah D per DT norm R aksen T kuadrat DT itu sama dengan M per 2 integral dari A ke B D per DT norm R aksen T kuadrat DT. Nah, dengan teorema fundamental kalkulus didapat M per 2 R aksen T, norm R aksen T kuadrat dari A ke B. Nah, sama dengan M per 2 norm R aksen B kuadrat dikurangi norm R aksen A kuadrat. Nah, ini kan berarti kita masukkan batas T itu dari A ke B. Nah, didapatkan seperti ini. M per 2 norm R aksen B kuadrat dikurangi norm R aksen A kuadrat. Nah, kesimpulannya terbukti bahwa integral FDR itu sama dengan M per 2 norm R aksen B kuadrat dikurangi norm R aksen A kuadrat. Nah, yang mana itu tuh merupakan pernyataan teorema kerja energi, di mana usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan perubahan energi kinetik benda. Nah, mungkin penjelasan terkait soal teori dicukupkan. Oke, selanjutnya sekian. pembahasan soal terapan yang akan dijelaskan oleh Jinan dan juga Dwi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kami akan menjelaskan soal terapan. Dimana soalnya yaitu seekor tupai yang beratnya 1,2 ton memanjat pohon yang berbentuk tabung, menelusuri lintasan heliks, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan 4T, dengan T kurang dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 8 feet. Atau jaraknya itu diukur dalam feet. Berapa besar usaha yang dilakukannya? Gunakan integral garis, tapi kemudian pikirkanlah cara mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui apa yang ada di soal. Yang pertama itu ada helix dengan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan 4T. Dengan jaraknya itu T kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 8 pi. Dan beratnya itu 1,2 pon. Ini kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,5443. Setelah itu, kita akan mencari gaya gravitasinya dengan F sama dengan M dikali G. Tadi kita sudah mengetahui masanya, yaitu 0,5443 kg. Itu kita kalikan dengan 9,8, sehingga diperoleh gaya gravitasinya itu 5,334 Newton. Lalu kita akan mencari ketinggiannya. Karena tadi ketinggiannya dalam bentuk feet, kita akan mengubah ke dalam bentuk meter. Dalam satuan meter. Dengan Z sama dengan 4T feet. 1 feetnya itu kita ganti dengan 0,3048. Sehingga diperoleh Z-nya itu 1,2192 T meter. Lalu setelah kita memperoleh gaya gravitasinya tadi, maka kita juga memperoleh vektor gaya gravitasinya itu yaitu 0,0-5,334 Newton. Lalu kita akan mencari vektor posisinya. Dengan RT-nya itu sama dengan cos T sin T 1,219T. Maka kita turunkan terhadap T sehingga diperoleh min sin T cos T 1,29. Ini maaf ada typo. Itu 1,2192. Maka DR-nya itu sama dengan min sin T cos T 1,2192 dt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Jinan.
Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari dot product, yang dimana rumusnya itu F vektor dikali DR per DT, yang dimana F vektornya itu 0,0, min 5,334, dan DR per DT-nya yaitu min sin T, cos T, 1,2192. Yang mana kita kalikan dan kita jumlahkan. Jadi sama dengan 0 dikali sin T ditambah 0 kali cos T ditambah min 5,334 dikali 1,2192. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah min 6,503, yang dimana hasilnya yaitu min 6,503. Selanjutnya di sini kita akan mencari integral garis. Untuk rumus mencari integral garis yaitu W sama dengan integral sepanjang lintasan C dari F vektor dikali DR sama dengan integral 0 sampai 8pi dari F vektor dikali DR per DT, DT. Di sini kita sudah ketahui yaitu F vektor kali DR per DT itu hasilnya min 6,503. Jadi W sama dengan integral 0 sampai 8pi min 6,503 DT. Jadi sama dengan W sama dengan min 6,503 dikali T dari 0 sampai 8pi. Selanjutnya W sama dengan min 6,503 dikali batas atasnya 8pi dikurangin batas bawahnya 0. Jadi sama dengan min 6,503 dikali 8pi. Yaitu hasilnya jadi min 52,024pi, yang dimana pi-nya 3,14. Jadi kita kalikan dan menjadikan hasilnya menjadi min 163,6 joule kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Selanjutnya, sehingga untuk cara mudahnya yaitu dari soal disebutkan bahwa T dimulai dari 0 sampai 8pi. Maka untuk mencari ketinggian awal, kita masukkan nilai T yang paling kecil yaitu T sama dengan 0. Jadi Z awal sama dengan 1,2192 dikali 0 sama dengan 0 meter. Begitu juga untuk Z akhir. Kita masukkan nilai T yang paling besar yaitu T sama dengan 8pi. Jadi Z akhirnya sama dengan 1,2192 dikali 8pi sama dengan 9,7536pi meter. Selanjutnya, untuk delta Z-nya itu sama dengan Z akhir dikurangin Z awal. Jadi hasilnya sama dengan 9,7536pi meter. Selanjutnya kita mencari W-nya, yang dimana W sama dengan min V dikali delta Z. Setelah itu min V-nya itu sama dengan min F sama dengan 5,334 dikali delta Z-nya itu 9,7536pi. Yang mana hasilnya menjadi min 52,024pi. Yang dimana kita kalikan dengan pi-nya 3,14 menjadi hasilnya sama menjadi min 163,6 joule kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Setelah dihitung menggunakan integral garis, diperoleh bahwa tupai mengeluarkan usaha atau energi sebesar min 163,6 joule untuk melawan gravitasi selama memanjat pohon tersebut. Bisa dilihat di sini untuk kurva garisnya yang berbentuk spiral. Jadi yang dimana kurva helix pada ruang 3 dimensi dengan sumbu X, Y, Z, di mana titik awal berada di koordinat 1,0,0 saat T sama dengan 0, kemudian berputar sambil naik hingga mencapai titik akhir saat T sama dengan 8pi. Terima kasih. Oke. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pembahasan soal terapan dan soal teori. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan pembahasan soal tadi. Saya selaku moderator izin menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.